Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Mama, saudara-saudari, shalom. Aduh, masih lemes. Shalom. Saya percaya bahwa setiap kita yang beribadah pasti Tuhan berkati. Amin. Saudara, tahu gak hidup yang paling indah itu apa, saudara? Ketika kita menyadari bahwa ada Tuhan. Ya. Ketika kita menyadari bahwa masih ada Tuhan, seberat apapun persoalan kita, serumit apapun yang kita pikirkan, Tuhan kita tetap mengasihi kita. Ya. Jadi ikut Tuhan bukan hanya sekedar diberkati, tapi ikut Tuhan juga harus siap pikul salib, menyangkal diri dari segala keinginan. Nah, saudara, tema hari ini membahas atau menceritakan tentang beritakanlah Injil dan tunaikanlah tugas. Berita Injil ini apa sih yang menjadi hambatan? Apa sih yang menjadi kendala dalam hidup kita? Kita buka dulu firman Tuhan dalam kitab 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Judul Alkitab, penuhilah panggilan pelayananmu. Saya ayat 1, Bapak Mama, Saudara ayat yang kedua, ayat 8 kita sama-sama. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Silakan ayat 2. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang kepadaku oleh hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga semua orang yang merindukan kedatangannya. Puji Tuhan, saudara. Ya, setiap kita sudah dikuatkan oleh pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara, beritakan Injil. Injil itu bicara tentang kabar sukacita. Injil adalah kabar baik. Siapa sih yang tidak suka dengan kabar baik atau kabar sukacita? Ya, semua orang pasti ingin hidupnya atau mendengar kabar baik. Betul? Ya. Nah, beritakan Injil. Beritakan berarti komunikasi, berbicara. Tuhan punya cara untuk memberkati kita, dan kita juga punya cara untuk menginjil. Tuhan berikan kita kepekaan, Tuhan berikan kita kemampuan. Tapi masalahnya adalah pribadi kita, mau apa enggak? Begitu. Karena kita datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan, kita sudah terima nih kasih karunia, anugerah. Masa sih kita yang dapat yang terbaik, kita tidak peduli dengan orang lain? Kan tidak mungkin. Ya, kalau saudara dapat sesuatu, ya saya bersyukur baru diberkati oleh Mama Gembala. Saya bukannya untuk menyombongkan diri, saudara. Maksudnya adalah saya bangga sesuatu yang tiba-tiba mendadak tadi pagi telepon saya. Mengapa? Karena saya sudah diproses. Orang yang diproses Tuhan gak lupakan. Amin. Ya, orang yang diproses saat ini Tuhan tidak lupakan. Apa yang proses kita? Beritakanlah firman.
Injil keselamatan itu. Jangan hanya puas kita jadi pelayan Tuhan. Jangan hanya puas kita duduk di jemaat. Kita harus keluar. Saudara, yang paling penting bukan orang itu bawa ke gereja. Tidak harus. Kenalin dia dulu sama Tuhan. Itu tugas kita. Amin. Mungkin belum mau ke gereja. Finishnya memang gereja. Tetapi Tuhan mau kita semua nih, jiwa-jiwa muda. Saya mau lihat orang tua di sini pun kayak Acial 70 tahun. Kayak Oma, ya, Mama Stevi, mamanya orang tua Mama Stevi 70 tahun. Baru ulang tahun, sama ulang tahun ya. Pas momennya Tuhan Yesus memberkati mama ya. Nanti kita doa. Haleluya. Ya, maksudnya saudara, setiap kita adalah jiwa-jiwa muda yang bisa menceritakan kebaikan Tuhan lewat doamu, lewat kebaikan, lewat apapun yang kau tahu. Tapi jangan lupa untuk selalu baca firman. Ya, makanya tugas beritakan Injil ini bukanlah hanya tugas para pelayan Tuhan atau pendeta atau 5 jawatan. Nah, saudara, apa sih hambatan kita kalau kita sulit untuk beritakan firman? Kayaknya mulut kita berat gitu. Yang pertama saya catat, diri kita tidak terlalu tertarik. Udahlah, ini kan tugas Pak Pendeta. Untuk apa ada pendeta kalau tidak beritakan Injil? Hello, tugas orang percaya, kita semua orang percaya, betul? Kita, modal kita hanya komunikasi. Kita tidak harus bilang sama orang, lihat nih ya, saya bawa kitab, saya buka ayat ini, terkutuklah orang. Ya. Tidak mungkin seperti itu juga. Tetapi karena kita sudah mendengar firman Injil kebenaran, jadi harus tertarik. Saudara, saat ini apa sih yang membuat saudara tertarik? Handphone, uang, pekerjaan, ya itu baik. Tetapi fokus kita terkadang, motivasi kita jatuhnya ke sini, yang hanya bicara tentang hal-hal sementara. Tapi yang kekal kita abaikan. Tuhan mau kita semua tertarik, ya. Semua harus tertarik. Apa? Dimulai dari hal kecil. Asli saudara, apa yang kau tanam, apa yang kau taburkan firman Tuhan tidak kembali sia-sia. Tidak. Ada kuasa. Ya. Saya melihat banyak hal. Mungkin bukan hari ini diubahkan Tuhan, tetapi nanti ada waktunya. Mungkin bukan kita nanti yang berubah, tapi orang lain nanti yang mengubahkan dia. Banyak cara Tuhan mengubahkan, asalkan kita kembali lagi, mau gak? Mau siap atau tidak? Saudara, kalau mau dapat hadiah yang terbaik, yang wow, ya tentunya kita tidak lupa dengan beritakan Injil. Injil kan sukacita, kabar baik. Loh, kok saya kan masih manusia biasa, saya tidak latar belakang sekolah pendeta. Bukan itu yang Tuhan cari. Itu hanya melengkapi, sekolah hanya melengkapi. Tapi sesungguhnya kebangunan iman rohani hanya ada di dalam dirimu, hanya ada di dalam pribadimu dengan Roh Kudus. Pendeta di depan khotbah hanya untuk mengingatkan. Yang mengubahkan hanyalah Roh Kudus dan dirimu sendiri. Jadi saudara harus tertarik. Ya. Yang kedua, hambatannya adalah ketakutan. Takut ditolak, tidak percaya diri. Ya, takut ditolak. Hei saudara, yang ditolak bukan saudara. Yang ditolak siapa? Siapa? Halo, siapa? Yang ditolak siapa? Setan. Yesus yang ditolak, bukan saudara yang ditolak. Ya. Saya percaya mulut kita akan diurapi dengan situasi. Nanti saya akan saksikan terakhir. Hari Jumat saya bersaksi buat orang yang beda agama, beda keyakinan. Bagian saya intinya, lu harus dengar dulu Injil. Lu harus dengar dulu firman. Urusan Tuhan nanti yang mengubahkan dulu. Begitu saudara. Ya, harus. Bukankah di kitab ini 2 Timotius ini
Paulus mengingatkan kepada Timotius, roh yang ada di dalam dirimu bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, ketertiban, kasih. Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Yang ketiga hambatannya adalah fokusmu hanya kepentingan diri sendiri. Saudara boleh kaya, tidak salah. Saudara boleh banyak uang, tidak salah. Saudara boleh kejar jabatan. Saudara boleh kejar apapun di dunia ini. Tapi ingat, fokusmu bukan di situ. Itu hanya melengkapi. Hidup tidak ada yang tahu, betul. Saya di sini tiba belum tahu ke depan. Makanya yang garansi hidup kita bukan harta. Yang garansi hidup kita bukan jabatan. Itu penting. Tapi yang garansi awali imanmu dengan Tuhan. Haleluya. Siapa yang percaya, siapa yang mau diberkati oleh Tuhan, boleh angkat tangannya. Ayo saudara bilang, Tuhan pakai aku. Tuhan pakai aku. Tuhan, aku mau memberitakan firman. Ya, saudara, hambatanmu harus keluar dari sini. Nah saudara, kitab ini tadi kita baca. Mengapa sih kita harus berita? Karena dia yang termanis, dia yang termegah. Saya sangat suka cita lagu itu, saudara. Engkau terindah, termegah, termanis, termulia, Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Semua terindah. Masa kita udah dapat yang terindah, kita cuek dengan orang lain? Tidak mungkin. Ya, siapapun di lingkungan kita, di keluarga kita, ceritakan. Dia mau tolak atau dia tidak tolak, itu urusan dia dengan Tuhan. Bagian kita adalah ingatkan, ceritakan. Karena orang yang melayani Tuhan pasti mengalami aniaya. Apa aniayanya? Aniayanya dari rohmu, baru jiwamu, baru tubuhmu. Mungkin kau tidak tubuhmu tidak dianiaya, tetapi jiwamu, rohmu yang mengalami aniaya. Tapi jangan takutlah saudara, bahwa kemenangan kita hanyalah dari iman. Ya, engkau terindah. Yang paling penting kalau kita ada di dunia ini adalah Dia Immanuel. Sadar, Immanuel, Dia Allah yang beserta kita. Banyak orang saat ini bimbang kan, ragu hidupnya. Ada Immanuel, Allah beserta. Dalam minggu ini saya diproses dalam kebimbangan, ketakutan, keraguan. Betul saudara. Ada titik di saat saya merasakan rendah, titik rendah, titik nol. Tapi Roh Kudus itu baik banget. Dia hibur saya. Saat saya tidak punya sesuatu, ada yang kirim sesuatu. Aduh saudara, itu masih ada di pikiran saya. Apalagi masa depan. Amsal bilang, masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak hilang. Orang yang berjuang, yang setia, yang tekun melayani Tuhan, ada hasilnya, ada berkat. Berkat kan tidak hanya materi, hal yang lain. Di sini saya merasakan keluarga semua. Belum tentu keluarga saya yang asli, sama-sama satu suku, sama-sama nenek moyang, belum tentu punya kebaikan seperti ini. Tapi kita semua ini adalah berkat, kita semua ini keluarga. Ada yang sakit, kita tolong. Ada yang menderita, kita hiburkan. Kita nggak ada kepentingan diri sendiri. Ya. Nah saudara, di pasal 3 ini ketahuilah bahwa akan ada masa sukar dan orang pun sukar. Makanya Timotius melayani di kota Efesus. Itu orang-orang yang hidupnya secara lahiriah mereka cinta Tuhan.
mereka rajin. Tapi ini saya bacakan ya, 2 Timotius 3 ayat 1-3. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. 1. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri. 2. Mereka akan memfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Tidak tahu mengasihi, tidak suka berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak pikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu. Ini akan terjadi dan ini sudah terjadi. Hancurnya moral manusia. Secara lahiriah mereka beribadah, tapi sesungguhnya kehilangan kekuatan. Banyak orang yang melayani Tuhan penjilat. Banyak orang yang melayani Tuhan cari muka. Gak berkenan di hadapan Tuhan. Carilah Tuhan selama ia ditemui. Siapapun saudara yang ada di sini, hormatilah dia, hargailah dia. Karena upahmu besar di sorga. Haleluya. Saya merasakan, wow, berapa Tuhan hadirat Tuhan turun. Saya tidak menjaga perasaan orang. Yang penting nama Tuhan disenangkan. Bukan berarti saya sempurna dari saudara, bukan. Saya juga masih belajar. Mari kita maju terus. Beritakanlah Injil, beritakanlah firman. Amin. Ya, saudara, hal yang nampak di ayat 1 dan 2. Mengapa kita harus beritakan Injil? Yang pertama adalah karena Allah dan Yesus Kristus akan menghakimi baik yang hidup maupun yang mati. Ya, pada saat itu di kota Efesus mereka lebih bangga dengan dewa yang namanya Dewi Artemis, Dewi Yunani. Mereka percaya dengan hal itu dan harus tunduk kepada kaisar, harus tunduk kepada pemerintahan kaisar, harus sembah tuh dewa kesuburan, okultisme kalau bahasa sekarang. Nah, mereka beribadah tapi memungkiri kekuatannya. Saudara, Paulus membuat surat itu supaya mengingatkan kepada kota Efesus lewat Timotius, supaya mereka mengingat, sadar bahwa hidup ini yang berdaulat adalah Tuhan Yesus Allah kita, bukan dewi kesuburan, bukan okultisme. Makanya masih banyak orang yang terikat dengan okultisme, datang ke gereja tapi datang juga kepada okultisme. Tidak bisa. Tuhan ya Tuhan, okultisme, okultisme. Tapi saat ini beritakanlah Injil kepada siapapun. Tidak harus engkau sekolah dulu tinggi, STH, MTH. Itu hanya panggilan. Semua kita dipanggil menjadi orang percaya. Jangan bungkam, jangan tutup mulut. Dengan bahasa-bahasa sederhana, maka kita akan bisa. Ya, saudara, saya kenal seseorang dari sosial media, dari Instagram. Dia minta tolong doakan. Saya doakan, saudara. Dan puji Tuhan ada kepekaan Roh Kudus. Ternyata keluarganya, mamanya rentenir. Kedua, mamanya masih pegang dukun atau roh kegelapan. Nah, kita berdoa buat dia, dan akhirnya Roh Kudus menjamah. Dan sekarang mamanya bertobat. Bayangin, saya di sini, dia di Medan. Saya tidak kenal dia dari Instagram saja. Tapi itulah kuasa Roh Kudus. Kalau kita beritakan firman, ada kuasa. Amin. Jangan hanya sekedar kau duduk di gereja. Mari kita bangkit. Minimal kita berbicara, bicara saja, tapi harus disertai dengan baca firman supaya otak kita terisi, hati kita terisi. Ini bukan tugas Pak Pendeta. Kalau ini hanya tugas Pak Pendeta, jujur saya tidak mau jadi hamba Tuhan. Tapi ini tugas kita. Kodon, Ivan, Acinau, tugas kita semua.
yang main musik, tugas kita semua ini. Karena nanti di sorga yang ditanya bukan apa saudara, berapa hebat sih pelayanmu, berapa PK-nya sih, berapa besar sih, berapa banyaknya sih kegiatan. Enggak, tapi jiwa adakah yang dibawa kepadamu? Satu jiwa diselamatkan, berlaksa-laksa malaikat sorga, demi sorak buat saudara. Ya, hebat ya. Upamu nggak terkatakan, nggak terbayang. Jadi jangan bungkam, jangan tutup mulut, jangan hanya WA, Instagram saja. Semua ini baik, tapi jangan waktu kita habisi dengan hal-hal yang komunikasi iblis arahkan yang lain. Ini baik saudara, tapi banyak orang kehabisan waktu karena ini. Simple kan? Simple. Orang rusak karena apa? Ini. Orang selingkuh karena apa? Tuh, itu ketawa. Lihat saudara, simple. Lakukan ini dengan baik. Amin. Saya tidak bicara saya menghakimi saudara, no. Karena saya juga dihakimi oleh Tuhan. Ya, artinya saya juga masih berjuang. Tapi kita sama-sama bertumbuh. Amin. Ya, cepat sekali ya saudara. Sudah setengah jam. Ini terakhir, saya mau mengingatkan saudara. Poinnya adalah yang pertama, beritakan Injil tadi di ayat 2. Kapan saja, enak tidak enak, ditolak atau tidak ditolak, tetap beritakan. Dari mana saudara? Dari sikapmu. Dari mana? Dari perkataanmu. Makanya Timotius bilang, teladani, jadilah teladan, kata Paulus. Dari apa? Perkataan, tingkah laku, dan perbuatanmu. Jangan menuruti hawa nafsu, keinginan daging. Ini perjuangan kita. Yang kedua, kita diingatkan tentang menguasai diri. Bagaimana caranya kita bisa menguasai diri kalau tidak dekat dengan Roh Kudus? Tidak bisa. Ya, saya tadi dibangunkan pagi-pagi saudara. Padahal saya tidur jam 1. Ini jam 4:30 saya udah dibangunin. Berat daging ini mau doa berat. Tapi saya taat. Saya langsung duduk, saya setel lagu worship, penyembahan. Saya angkat tangan. Kuserahkan semua pelayanan ini kepadamu. Bukan Henry yang hebat, Roh Kudus. Bukan Henry yang mantap, Roh Kudus yang mantap. Bukan Henry yang melayani, Henry hanya Allah, tapi Roh Kudus. Semua yang ada di sini diberkati, dijamah, ditolong oleh Roh Kudus. Dialah yang membangkitkan semangatmu. Jangan sekedar berjalan dalam keagamaan, tapi bertumbuhlah dalam iman. Pasti mengalami aniaya, tetap kuasai dirimu. Dan yang ketiga, sabar menderita, tunaikanlah tugasmu. Satu jiwa, beribu-ribu malaikat bersorak buat saudara. Haleluya. Terakhir, saya kemarin makan Salome di dekat rumah dengan Bibi. Bibi ini yang jualan. Dia beragama yang berbeda, keyakinan berbeda. Dia cerita dengan saya, kakak dari mana? Saya dari Jakarta. Baru 11 bulan di sini. Oh, saya orang Jawa dari Solo. Saya sudah tinggal tadinya di Oeba dekat arah rumah Pak Stevi. Dia jualan Salome. Nah saudara, dia cerita dengan saya, kak, ini adik saya sekarang istrinya itu, maafkan nih, secara postur tubuhnya jelek, nggak ada yang menarik, tapi kurang ajarnya luar biasa. Motor saya kasih dijual, terus saya berkali-kali sakit tidak dikunjungi. Sepertinya kayak ada maaf ya bahasa dunianya, seperti ada roh yang mau mematikan dia. Karena apa? Ini adik dari istrinya benci dengan Bude, Bibi ini. Seminggu dia sakit, jantung lah,
paru-paru lah, whatever, sampai sekarang. Tapi dia masih jualan. Tahukah saudara, apa yang saya lakukan? Saya bilang begini, Bibi, tetap doa. Bibi nggak usah simpan dendam. Sekalipun Bibi sudah dirugikan, dikecewakan, dihianati, disakiti, jangan simpan dendam ya Bi ya. Apa yang Bibi tabur itu yang tuai. Dia balas lagi saudara. Iya, orang Jawa bilang kalau seperti tanam akan tumbuh lama-lama dan menghasilkan buah. Ya, apa yang Bibi tabur itu yang Bibi tuai. Bibi melakukan kasih akan tuai kasih. Jangan takut Bibi. Sekalipun Bibi didukunin pakai kuasa gelap, percaya sama Tuhan Bibi. Iya Kak, tapi jangan lupa berdoa. Harus iman Bibi bahwa Tuhan sanggup melindungi Bibi dari segala kejahatan, roh jahat. Iya Kak. Itu cara saya menginjil orang. Bagikan Injil, bagikan kabar sukacita. Ada kalanya Tuhan kasih kita kepekaan kepada siapapun, tetanggamu, orang-orang yang jualan, ya kan? Dimanapun engkau berdiri, engkau duduk, engkau bergaul, jangan lupa ceritakan kasih Yesus. Jangan banyak keluhan kita yang diceritakan terus. Kita ada keluhan kan? Saya juga bilang saya ada keluhan, Ibu. Bibi saya ada keluhan. Tapi yuk kita sama-sama nih. Bibi harus tetap menabur kasih. Ya kan siap. Nanti Roh Kudus sendiri yang zaman dia setelah itu, tidak lama saya diberikan rem paying saudara. Paying kan lumayan, jadi saya bisa makan lagi kan. Malah saya tidak kenal dia orang lain. Saya dikasih paying kan enak saudara, kerenges kan. Itu upahnya loh. Kayaknya seakan-akan Roh Kudus tuh memberikan saya upah dengan hal yang sederhana. Henry, kamu udah capek. Nih, makan peyek dulu kali ya. Wih enak saudara, kerja. Dan setelah itu saya doa dalam nama Yesus. Tidak ada apapun di dalam. Doa dulu, kalau udah dikasih jangan langsung jangan ya saudara, apapun yang Tuhan kasih didoakan dulu, mengucap syukur. Baru doakan dia. Tuhan, jamah Bibi yang tadi jual Salome. Jamah Tuhan. Mungkin saya terbatas. Disuruh lagi Kak, makan lagi di sini ya Kak. Datang lagi, oh siap. Saya bilang, bahwa cara kita tuh punya beda-beda ya. Tunaikanlah tugasmu, maka satu jiwa diselamatkan seisi. Maksudnya adalah seluruh malaikat akan bersorak untuk Anda. Ya itu saja firman Tuhan. Saya terbatas, Roh Kudus tidak terbatas. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari saya undang kita hamba Tuhan. Kita mau berdoa buat firman Tuhan. Haleluya.